Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang sekali kita kembali dalam program yang kita nanti-nantikan, yaitu Bisnis Anda. Dimana hari ini kita akan membedah nih kisah inspiratif dari seorang wirausahawan, dan pastinya kita juga ingin mencari tahu nih produk apa ya kira-kira yang akan kita hadirkan hari ini. Dan tentunya kalau kita bahas soal usaha, hari ini saya tidak sendiri ya pemirsa. Saya sudah ditemani oleh bintang tamu kita, wah narasumber kita yang sangat luar biasa. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini ya. Bagaimana kabarnya Ibu, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah pemirsa, hari ini saya ditemani oleh Ibu Widya Andriani. Iya betul. Wah, atau biasa disapa dengan akrab Ibu Widi, betul ya? Nah, Ibu Widi hari ini menemani saya dan juga pemirsa untuk membahas produk yang akan kita bedah, yaitu Ravanda Art and Craft. Betul ya Bu ya? Nah, ini aku agak sedikit penasaran nih, namanya kan Ibu Widya atau Ibu Widi. Betul. Tapi kenapa nama produknya ini Ravanda nih? Apa ada cerita di balik nama Ravanda ini atau bagaimana nih Ibu Widi? Iya, nama Ravanda itu nama anak saya yang perempuan. Iya. Jadi harapannya bisa anak perempuan nomor satu. Jadi harapannya mudah-mudahan usaha ini bisa jadi nomor satu juga. Masya Allah. Jadi Ravanda ini terinspirasi dari nama anak ibu yang pertama. Betul. Ya. Tadi udah sempat lihat sih, Masya Allah sangat happy banget ya bawa anak gitu ke sini, Kemana-mana, tadi kemana-mana. alhamdulillah. Dan jarak usia antara anak Ibu Widi yang pertama dan juga yang kedua juga nggak begitu jauh ya Ibu ya? Iya, cuma 1 tahun. Jadi alhamdulillah kalau jadi wirausaha itu kan waktunya bisa ngatur sendiri Mbak. Jadinya. Jadi usaha jalan, mengurus rumah tangga dan anak pun jalan. Betul. Itulah hebatnya, Masya Allah. Nah, Ibu Widi, untuk Ravanda Art and Craft ini sendiri gitu kan, yang terinspirasi dari nama anak pertama tadi ya. Ini tuh khusus untuk menjual dekorasi rumah kah atau apa gitu, dan berfokusnya di Ravanda ini tuh apa nih? Sebenarnya tadinya kita kan produknya wall decor seperti ini. Oh iya Ya, jam ada ya. jam, ada wall decor juga. Jadi makin kesini teman-teman banyak yang requestnya ada yang seperti ini, bantal, terus tas-tas juga, ada dompet, topi. Jadinya kita sediain aja lah semuanya gitu. Oh, jadi kayak nggak ada barang khusus atau signature gitu. Betul. Ya, yang menjadi ciri khas dari Ravanda Art ini. Yang penting semuanya sulam. Oh, yang penting semuanya sulam gitu. Jadi dasarnya itu yaitu craft yang cara pembuatannya itu disulam. Betul. Gitu ya. Tapi kan banyak sekali ya macam-macam kreasi ataupun bentuk craft gitu ya. Betul. Kenapa Ibu Widi ini memilih gitu ya untuk bisnis di dunia craft gitu? Jadi dulu awalnya mama saya itu dari tahun 90-an sudah menyulam. Jadi sulaman mama pun masih ada di rumah saya, seumur saya. Nah kata mama, gimana kalau ngelanjutin sulam aja? Sulam kan kebanyakan sulam itu didominasi oleh yang lanjut usia. Kenapa sih anak muda nggak mau nyulam gitu? Padahal kan asik gitu, bisa ngisi waktu luang juga sambil ngeliat anak canda. Betul. Jadi alhamdulillah sekarang jadi usaha. Tadinya belum usaha, buat di rumah-rumah aja, buat kasih saudara gitu. Alhamdulillah sekarang bisa dibikin jadi usaha karena banyak yang request kan. Oh, ini menarik sih bener tadi ya. Apa sulam itu biasanya untuk orang-orang yang lanjut lansia, usia gitu ya, dibandingkan yang muda. Yang tapi muda emang jarang. Aku jarang sih ngelihat ada kayak bentuk ekskul ataupun pelatihan sulam yang ikut itu banyaknya anak-anak muda gitu kan ya. Belum nah ini tuh banyak. bisa menjadi salah satu motivasi sih sebenarnya untuk kita ya, bahwa menyulam itu tuh semua harus bisa kita pelajari gitu ya, dari semua kalangan umur gitu. Iya bisa. Berarti Ibu Dwi ini belajar nyulam dari ibu? Mama, iya. Oh, emang dari mama ya. Dan udah belajar dari
Dari kecil. Dari kecil, Iya. bahkan sulaman dari tahun 90-an pun masih Masih ada ada, sampai sekarang iya. ya. Itu bisa menjadi apa kenangan gitu lah Betul. ya. Berarti sosok inspirasi untuk membangun Ravanda Art dan Craft ini adalah orang Mama tua saya. ya, mama ya. Iya. Masya Allah, itu keren banget ya. Dan biasanya kan kita kalau mau buka usaha kan suka banyak pikir panjang gitu ya. Mau usaha apa gitu. Ternyata kita bisa nih mencari usaha dari kisah-kisah terdahulu di kehidupan kita gitu Betul. ya. Betul banget. Melanjutkan. Wow. Lanjutkan gitu ya. Makanya Lanjutkan. kalau kita lihat di craft-craft yang ada di dekat kita ini, yang ada di depan kita ini, pasti ini memiliki kisah-kisah unik ya. Betul, Di balik- legend. Iya, legend di balik hasil sulamannya. Kalau boleh tahu nih, sulaman pertama kali yang bisa gitu ya oleh Ibu Dwi itu apa? Bikin yang seperti ini, wall decor jam. Oh, ini yang pertama kali Iya. ya oleh Ibu Widi ya, bisa Betul. ya. Tadinya kan di kain streamin. Nah, terus kita tuangkan ke kain-kain lain, ke bahan-bahan lain. Jadi sebenarnya sulam benang ini bisa dituangkan di kain streamin, bisa di bahan katun. Kalau ini kan kita milih yang bahannya bisa didaur ulang. Jadi seperti tasnya, tote bagnya gitu. Kebanyakan yang kemarin kan diet plastik. Iya. Kalau diet plastik kan jadinya teman-teman nyari yang mana nih yang bisa didaur ulang. Maksudnya tahan lama juga. Alhamdulillah tas seperti ini, bahan seperti ini bisa untuk solusi buat diet plastik. Betul ya, ramah lingkungan. Ramah gitu lingkungan. Ya. Betul. Tapi kalau yang bikin spesial dari craftnya Ravanda ini sendiri apa nih Bu Widi? Insya Allah dari Itu spesial sulamannya. gitu. Sulamannya ya. Dari sulamannya. Berbeda insya dari Allah. yang lain gitu Betul. ya. Apalagi kalau nyulamnya itu pakai hati Nah, gitu pakai ya. cinta. Pakai cinta gitu. Biasanya kalau pembeli mau beli nih, requestnya itu Betul. bikin apa? Bunga sih kebanyakan, Bunga. perempuan sih. Target market saya itu orang-orang yang suka limited edition. Jadi setiap kita sulam itu pasti akan berbeda dengan sulaman berikutnya. Nggak bisa sama. Iya. Makanya belum ada produk yang kayak jumlahnya tuh banyak gitu ya. Betul, Ibu tidak Widi bisa bikinnya. diproduksi massal. Massal Karena ya. kan pakai tangan, bukan pakai mesin. Dalam pembuatannya ini dibantu oleh orang lain kah? Apa Ibu Widi sendiri nih menyulamnya? Alhamdulillah karena udah banyak peminatnya, jadi saya dibantu ada yang freelance, Oh, oke, udah ada karyawan lah ada gitu yang ya. bantu, alhamdulillah. Itu memanfaatkan tenaga orang-orang di sekitar. Betul. Atau gimana, buka rekrutmen kah Ibu Widi? Enggak, jadi Enggak. saya bilang ke teman-teman, siapa nih yang mau bantuin sulam, saya lagi banyak orderan. Alhamdulillah, ayo ikut belajar Mbak katanya. Kan lumayan tuh daripada nongkrong-nongkrong gak jelas. Iya, Gosip, jadi bisa mending lebih nyulam belajar aja ya kan. Aduh, kayaknya kalau misalnya rumah saya dekat rumah Widi, saya udah bisa nyulam sendiri ini. Iya, belajar. Belajar nyulam, tapi emang itu kan butuh kesabaran ya. Betul. Makanya kadang kalau orang pengen meluapkan amarahnya ataupun kayak lagi Meredam. merasa stres atau down itu biasanya dengan cara Ya udah nyulam. sendirian aja nyulam gitu. Iya, itu bisa nge-relief gitu Iya, ya, betul. emosi yang ada dalam diri kita gitu. Betul. Nah, kalau bikin sulaman ini kan berarti masih pakai manual ya? Manual. Masih pakai tangan gitu. Betul. Biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk membuat satu produk craft? Sebenarnya kalau kita fokus, kita bisa nyulam satu produk itu 1-2 jam. Kalau tidak sulit, seperti topi, yang seperti ini. Oh iya, pouch Nah, ya. ya ini lebih mudah, 1-2 jam udah jadi. Tapi kalau misalkan seperti jam, wall decor sama tas itu biasanya 1 hari. Oh, 1 hari jadi ya. Tapi kan berarti Bu Widi itu cuman bikin sulamannya gitu ya? Apa Betul. sekalian sama bahan-bahan Sama tasnya tasnya. juga? Oh, itu sekalian Semuanya. dijahit semuanya Iya, gitu betul. ya? Jahit Berarti sendiri. bahannya sendiri itu dapat dari mana itu Bu Widi? Apa bekerja sama dengan bahan kayak kanvas ininya gitu, kain ininya, atau cari sendiri? Maaf, ini sebenarnya kainnya kain, maaf ya, kain buat orang meninggal. Oh. Ya itu terkenalnya ya. Padahal ini bahannya ini bagus karena bisa ditahan lama, didaur ulang juga. Misalkan kayak gini. Kemarin ini bentuknya bukan tas ya. Bentuknya cuman kain panjang.
kita bisa dibikin tas. Terus misalkan kita bosen nih sama tasnya, kita bisa ganti ke jam, jadi jam gitu sih. Betul. Topinya pun bahannya sama? Kalau topi kanvas. Betul. Ya. Tapi kan ini kalau aku pegang bahannya kayak lebih tebel ya? Betul. Apakah di double? Enggak. Emang asli tebel ya? Iya. Oh, berarti aku Lumayan yang mungkin tebal. yang belum megang secara langsung kan? Iya. Tapi berarti wah ini benar-benar bisa didaur ulang ya dari Betul. kain tersebut. Misalkan gitu bosen ya? apa yang ini bisa ganti yang ini, Iya, bisa request aja. Bisa request ya. Dan itu customnya terserah pembeli. Betul, gitu ya. Atau bisa mungkin request. Bu Widi punya contoh gambar-gambarnya, atau emang udah pembeli mau apa custom kasih aja gambarnya ke saya. Gitu. Bisa dua-duanya Mbak. Jadi misalkan saya ada contoh nih katalog bentuknya seperti ini. Nanti kalau kata mereka tambahin nama saya Mbak atau tambahin nih tanggal lahir biasanya gitu sih. Bisa kayak gitu ya. Untuk harga nih Widi gimana? Sesuai dengan tingkat kesulitan customnya kah? Atau Betul. ada patokan harga tersendiri? Sesuai tingkat kesulitan juga sama rentang waktu pengerjaan sih. Itu ya, apa namanya mempengaruhi harga. Betul. Untuk harga minimalnya berapa nih? Minimal kita ada di topi itu 75.000. 75.000, Iya. oke. Dan yang paling tinggi, pernah ada pemesan paling tinggi itu berapa? Paling tinggi sih tas ya. Tas, Tas sekitar 300 ribuan. oke. Yang lebih sulit dari yang ada ini. Betul, memang ya kalau misalnya usaha kesenian itu kan kita nggak bisa hanya melihat dari apa ya bentuk pas kita lihat Betul. jadinya aja gitu Iya, kan. ada Tapi bagaimana proses. prosesnya, benar di balik proses itulah yang menjadi harga dari seni itu. Betul. Gitu ya. Tapi aku emang jarang sih melihat craft gitu ya, kerajinan tangan itu sendiri gitu. Kayak kalau sekarang tuh banyak yang udah pakai mesin. Betul, gitu ya, Bu Widi betul. ya. Bener, karena orang kan sekarang pengennya yang serba simple, serba instan, Cepat. gitu, serba cepat. Nah, karena ini sulamnya itu benar-benar manual, pakai tangan, jadi nilai dari estetikanya gitu Betul. kan, terus nilai Meningkat. dari seninya itu tuh ada pemirsa. Jadi penasaran nih ya, kayaknya aku nanti pengen custom deh. Boleh. Untuk kerudung bisa ya berarti Bisa. ya? Disulam ya? Disulam. Aku pernah lihat soalnya waktu itu kayak di pusat perbelanjaan gitu, ada kerudung yang belakangnya tuh desainnya tuh disulam gitu Iya, kan. bisa. Karena setahunya aku tahu kalau kerudung kan biasanya print gitu kan ya. Print, iya. Nah, ini bisa disulam. Bisa ya. disulam insya Allah. Oke, biasanya untuk motif-motif sulam yang paling disukai oleh pembeli selain bunga ada lagi nggak Bu Widi? Daun sih. Daun ya. Daun kan macam-macam tuh bentuknya. Jadi mereka misalkan ngelihat daun yang nyata, ntar mereka ngasih tahu, Mbak kalau daun seperti ini bisa nggak? Insya Allah bisa gitu. Ayo kita kerjain. Iya, iya. Yang penting ada contohnya. Ada Gitu contohnya. ya. Dan ini kan salah satu UMKM daerah ya, daerah Betul. Bekasi gitu ya. Betul. Ada nggak satu produk yang khusus dibuat sama Bu Widi yang menjadi ciri khas gitu, oleh-oleh khas Bekasi misalnya gitu? Pernah nggak ada yang custom seperti itu? Kemarin tote bag sih. Oh. Tote bag ada dari dinas mesan karena ada acara kedinasan. Jadi kita gambar logo Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah udah jadi oleh-oleh gitu. Wah, ini berarti tanda kalau daerah sendiri pun mendukung ya usaha Betul. ini. Tapi ini aku masih Alhamdulillah. banyak sih yang pengen aku tanyain soal Ravanda Art and Craft. Apalagi kan sekarang kita udah masuk ke masa new normal gitu ya. Betul. Masa-masa yang kita sudah transisi lah dari dulu pandemi gitu ya. Iya. Nah, aku juga belum tanya nih, bagaimana sejarah terbentuknya Ravanda dan sudah berapa lama Ravanda ini ada gitu ya Bu Widi. Tapi pemirsa, kita kayaknya harus jeda dulu nih. Karena akan ada beberapa informasi yang mau lewat setelah ini. Jadi jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Bisnis Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Masih bersama saya Indah Fitri dan juga Ibu Widi di samping saya. Nah, tadi kita udah asik banget mengulas tentang Ravanda Art and Craft. Tadi udah tahu ya, kalau pemirsa mau pesen order itu bisa custom ya. Tinggal custom aja, nanti kita akan share informasinya kalau mau custom lewat mana. Tapi setelah ini nih, karena ada hal yang mau aku tanya ini ke Ibu Widi terkait Ravanda ini sendiri. Nah, Ravanda ini kan terbentuk dan terinspirasi dari nama anak pertamanya Ibu Widi. Berarti kalau boleh tahu nih, ini sudah berapa lama ini Ravanda ini berdiri? Sebenarnya saya menyulamnya dari saya hamil. Saya hamil kan bed rest. Jadi
ngapain nih supaya bermanfaat bed restnya. Saya nyulamnya dulu gantungan kunci yang kecil-kecil. Nah, itu dulu namanya bukan Ravanda. Nama brandnya. Apa namanya dulu? Aduh, saya jadi lupa. Banyak anak jadi lupa. Oh, berarti sebelum ada Ravanda, iya, udah sempat kan usaha. belum ada. Iya, tadinya kan konveksi baju anak. Oh, sebelum ini. Dan konveksinya juga sendiri, jahit sendiri? Sendiri, kerja sama teman-teman juga. Gitu. Jadi bareng. Lalu setelah melahirkan? Iya, jadi pas hamil kan bed rest, nggak bisa aktivitas. Jadi kita udah nyulam aja gitu. Oh gitu, berarti itu tahun berapa? Tahun 2018. Ibu Kak Ravanda ini 2018? Iya. Wow, dan usaha menyulamnya Ibu dari tahun sebelum 2018 berarti? Ibu, tahun 90 kalau Ibu. 90. Oke, berarti Ravanda ini udah lumayan lama ya, udah sekitar hampir mau 3 tahun lebih. Ya, lebih lah ya, dari 2018 sampai sekarang 2023. Berarti sudah lumayan banyak nih penggemarnya ya. Alhamdulillah. Udah ada pelanggan tetap berarti? Alhamdulillah. Ada yang sering repeat order. Kan buat hadiah. Buat hadiah pernikahan, ulang tahun, terus buat newborn juga. Jadi kita kalau buat newborn biasanya di sini ada nama anaknya, ada tanggal lahirnya. Iya. Bisa itu. Bikin yang kayak yang besar banget itu. Betul, itu bisa. Keren juga berarti ya, udah bisa banyak yang repeat order. Memang kalau kita jualan kan kita nggak cuman mencari pembeli ya, betul. Tapi kita juga cari pelanggan, bener kan ya Ibu Widi? Nah itulah, karena sudah terjamin kualitasnya nih pemirsa, jadi jangan ragu lagi kalau misalnya mau custom. Udah dari tahun 2018 loh, udah lama ya. Apalagi ini bakat turun-temurun Ibu Widi dapetin. Tapi kan 2018 itu sebelum pandemi nih. Betul. Kita kan masuk pandemi itu di tahun 2020-an lah, itu lagi parah-parahnya ya Bu Widi. Berpengaruh nggak sih sama usaha Ravanda ini saat masa pandemi itu? Alhamdulillah malah jadinya naik saya. Oh gitu. Pas berkah lah. Iya, pandemi membawa berkah itu kecapai gitu ya di Ravanda. Iya. Gimana tuh ceritanya saat pandemi itu datang gitu kan? Karena Ravanda ini sendiri pemesanannya lewat online. Betul. Seperti apa tuh ceritanya malah membawa keberkahan itu sendiri? Jadi kan banyak kayak wall decor, jam dinding ini kan, terus bantal. Karena kan mereka banyak di rumah. Mereka maunya rumah indah. Nyaman dipandang gitu. Jadi mereka banyak mesennya wall decor, jam dinding, sama bantal ini, sarung bantal. Makanya aku sempat nge-stalk Instagramnya Ravanda, itu tuh isinya juga banyak home custom decor. Untuk home decor. Betul. Ya. Dan home decornya itu sendiri juga ada sulam-sulamnya gitu ya. Betul. Tetap ada sentuhan sulamnya. Tetap ada sentuhan gitu. Sulamnya. Keren ya, memang bisa. Yang penting pandemi itu kita bisa memanfaatkan situasinya. Betul. Gitu kan. Walaupun ada yang bilang pandemi malah ekonomi jadi sulit, buktinya Ravanda tetap bisa bertahan gitu ya Bu. Bisa fight ya. Kita. Bisa fight di masa pandemi. Tapi ada nggak tadi kan sukanya ya rame. Betul. Kalau dukanya di masa pandemi itu sendiri ada nggak untuk Ravanda? Dukanya sih sulit mencari bantuan nyulam. Karena kan lagi banyak orderan tuh. Sedangkan kita kan saling jaga jarak. Ya kan, apalagi kalau sulam kan memang kita pegang gitu. Ya kan tiap waktu kita pegang. Maksudnya takutnya ada yang anti lah gitu kan. Walaupun sudah kita steril secara inilah. Jadi ya di situ ya, walaupun udah punya freelance sendiri gitu, freelance-nya pun masih sering-sering nggak cukup ya. Masih sulit untuk tenaga sulamnya, masih sulit. Berarti selama pandemi itu sendiri aja. Sendiri, itu yang makanya saya sekarang aja nggak berani jor-joran promosi, maksudnya yang berbayar itu enggak, organik aja, alhamdulillah. Selama ini di Instagram, di WhatsApp, tapi orderannya lumayan. Wah, orderannya banyak ya. Kalau boleh tahu nih Bu Widi, biasanya dari kalangan mana aja nih orderannya nih? Selama ini teman-teman banyak kan dari Kalimantan. Wah, jauh ya. Iya, dari Sumatera juga. Teman-teman di WhatsApp itu kan biasanya kan saya di komunitas. Jadi teman-teman komunitas banyak.
yang order. Berarti udah sampai ke luar pulau ya? Betul. Ekspedisinya ya? Itu waktu selama pandemi pun ekspedisinya sampai ke luar pulau juga? Betul. Paling banyak di Kalimantan itu sendiri? Kalimantan, karena saya asli Kalimantan. Oh, Ibu Widi asli Kalimantan, Iya. merantau ke sini? Ikut suami. Oh, ikut suami, Masya Allah. Iya benar ya. Dan Alhamdulillah mencari rezekinya nggak salah gitu ya langkahnya. Emang di rezekinya ada di sini. Iya, emang di Bekasi inilah rezekinya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang sekitar rumah sendiri banyak juga yang ikut support gitu. Teman-teman UMKM pada pesan alhamdulillah. Sama dari dinas juga kan. Iya, support. benar. Karena kan kalau kita membuka UMKM ini sendiri kan kita nggak mungkin jalan sendiri. Betul, ya. nggak mungkin jalan sendiri. Support, kita ya harus kan? banyaklah kita link. Iya benar, banyak dukungan. Betul. Gitu. Dari pemerintahan sendiri pun mendukung ya. Alhamdulillah. Seperti apa tuh bentuk dukungan dari pemerintah sendiri untuk Ravanda? Selama ini kita diikutkan pelatihan, terus diikutkan bazar misalkan. Jadi kalau ada bazar kita dihubungin sama pihak dinas terkait, kita diikutkan alhamdulillah. Walaupun jauh di Babelan, tapi alhamdulillah kita bisa nyampe. Nyampe ya. Iya. Padahal jaraknya kalau dari rumah ibu ke pusat pemerintahan tuh lumayan ya. Cukup ya jauh. Kan? Cukup jauh. Tapi karena bertemu dengan teman-teman UMKM lainnya nggak kerasa itu ya. Iya Bu, betul, ya. bareng gitu kadang. Ya, betul. Iya. Wah berarti memang pemerintah sendiri pun mendukung UMKM yang ada di sekitarnya. Betul, ya. disupport penuh. Benar. Untuk reseller sendiri, Ravanda menerima apa gimana? Kan tadi kan Bu Widi nggak bisa bikin massal kan ya, harus custom. Nah kalau misalnya kita pengen jadi resellernya, apa bisa itu Bu Widi? Sebenarnya saya nggak buka reseller, cuman kalau ada yang merekomendasikan, saya akan kasih diskon. Jadi diskon untuk dia kalau dia order di saya gitu. Oke. Jadi kayak misalnya aku mau pesen, tapi aku borongan ngajak temen juga. Betul. Gitu ya. Nah aku jual ke temen bisa dengan harga aku. Betul. Gitu ya. Tapi di Ibu Widi nanti bisa dapat diskon gitu ya. Bisa. Oh, bisa seperti itu. Yang penting untuk pemesanan tuh ya nggak bisa langsung datang ada barang gitu. Betul, ya. Karena harus kita custom gitu ya. by request. Berarti kalau custom seperti ini, misalnya pengen bikin souvenir atau hampers, itu bisa ya? Insya Allah bisa. Karena kan udah pernah melayani untuk pembuatan tote bag itu, tote bag buat souvenir. Oh itu biasanya ya, request souvenir itu biasanya tote bag ya? Betul. Itu harus berapa lama tuh untuk pemesanan ke acaranya, hamin berapa biasanya maksimal? Biasanya 1 bulan. 1 bulan ya. Betul. Sebelum acara. Betul. Gitu. Nah nanti kan mau bulan Ramadan nih, bentar lagi nih Bu Widi. Biasanya kan kalau Ramadan tuh orang suka pakai hampers, ngasih lebaran. Itu ada juga di Ravanda untuk hampers? Biasanya tote bag sih. Tote bag juga ya? Berarti yang paling unggul ya produknya tote bag ya? Tote bag juga. Oh, emang sih kalau tote bag itu kan bisa kita bawa kemana-mana, bisa bawa barang apapun gitu. Berarti selain ukuran dari tote bag tas ini ada yang lebih besar lagi gitu ya? Ada. Gitu. Lebih besar. Biasanya kalau untuk souvenir atau hampers ukurannya semana tuh? Tergantung request dari pembeli. Tergantung request ya. Yang paling sering di request ukuran ukuran 20 kali 30. 20 kali 30 cukup kayak besar. pouch gitu ya? Enggak, cukup besar, lebih besar dari ini. Kalau pouch pun bisa ya, bisa. untuk tempat-tempat handphone. Bisa, ya gitu seperti ya. ini. Iya. Aku soalnya pernah lihat lah di salah satu paguyuban daerah sini ya kan. Itu waktu itu Ravanda menjadi salah satu sponsor tuh ya. Iya, Aku kenal di situ. Makanya waktu pas dapat info kalau hari ini aku akan bertemu dengan Ibu Widi, pengusaha Ravanda ini, aku kayak nggak asing gitu ya. Ravanda ternyata kita pernah tahu gitu sebelumnya. Pernah ya. Nah, tadi kan kita udah tahu nih pemirsa, bisa jadi hampers, bisa jadi souvenir. Nah, untuk kita prepare sekarang, boleh nih Ibu Widi kasih tahu ke kita gimana sih cara pemesanannya dari Ravanda Art ini? Untuk pemesanan bisa melalui WhatsApp langsung ke nomor HP yang tertera di layar, atau DM saja ke Instagram kita, boleh ke Instagram pribadi saya atau ke Instagram Ravanda Art and Craft. Nah itu langsung ya pemirsa, di capture atau bisa ditulis gitu ya Instagramnya dan juga nomor WhatsAppnya untuk pemesanan. Tapi udah dijual di e-commerce online atau udah ada ya, bisa ya? Sekarang lagi merambah ke TikTok. Oh
Betul, karena media sosial itu benar-benar sangat berpengaruh. Betul. Ya. Aku juga sekarang kalau males ke toko tinggal cari aja di media sosial Online. mau beli apa, beli Iya. online tuh. Tapi kalau misalnya mau datang langsung ke tempatnya, ini udah ada tokonya belum Ibu? Kalau toko offline kita nggak ada, toko offline nggak ada. karena kan kita melayani online aja. Tapi boleh langsung ke tempat kita. Ke rumah Ibu ini? Iya, betul. Di mana tuh kalau boleh tahu alamatnya? Di Desa Kedung Jaya, Kampung Kedaung, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Oke, itu kalau mau langsung dateng. Betul, ya. boleh. Bisa juga kita lihat mungkin proses pembuatannya kali ya. Iya, Bu, betul. Sekalian belajar juga Sekalian boleh. belajar. Nah, ini menarik nih, sekalian belajar. Tadi kan kata Bu Idi. Bu Idi sendiri membuka nggak sih kursus untuk belajar menyulam gitu? Atau mungkin baru hanya untuk freelance-nya aja pelatihannya itu? Insya Allah saya sebenarnya welcome aja bagi yang mau belajar. Silahkan aja datang ke rumah. Nanti kita janjian jamnya, karena kan kita juga ada aktivitas lain. Jadi untuk belajar menyulam insya Allah bisa ke rumah gratis. Silahkan, siapa aja boleh. Wah, menarik tuh pemirsa. Jadi kalau misalnya Anda mungkin di sekitar Babelan ya, atau mungkin daerah-daerah yang masih bisa gitu ya datang ke rumah Bu Idi, ya terjangkau gitu. Bisa nih kita belajar bareng untuk menyulam itu sendiri, karena menurut saya juga dan juga pemirsa pasti sangat setuju ya. Kita tuh harus punya skill ya. Betul. Kan? Karena sekarang nih makin canggih, tapi skill-skill seperti ini kadang suka dilupakan. Betul. Ya kan? Masih langka. Iya, malah jadi langka kayak menyulam, merajut, itu kan. Betul. Ya. Mungkin kalau dulu itu menjadi salah satu hobinya anak-anak muda kali ya Bu Idi ya. Sekarang udah mulai langka tergerus sama gadget. Sama gadget, benar. Karena aku juga pernah lihat kayak proses-proses pembuatan produk sekarang pun udah bisa pakai mesin gitu kan. Bikin-bikin sulaman atau bikin rajutan tuh mesin sekarang udah bisa menggantikan tenaga manusia. Tapi kan kalau misalnya kita pun bisa, apa salahnya gitu kita untuk belajar ya Bu Idi. Dan kita beda sih sama mesin. Jadi mesin itu kan lurus-lurus aja. Nah, kalau sulam dengan tangan itu dia ada bentuk-bentuk tertentu. Jadi misalkan bikin bunga bundar-bundar, itu di mesin nggak bisa. Hanya bisa gitu. manual saja. Oh, itulah yang membedakan ya. Betul. Makanya tadi ada nilai dari proses pembuatannya itu dalam pembuatan Ravanda Art and Craft ini. Oke pemirsa, kita tadi udah melihat ya bagaimana cara pemesanannya. Terus pemirsa juga tadi kalau pengen bikin hampers atau souvenir bisa banget di Ravanda Art and Craft ini. Dan kita akan jeda dulu pemirsa, tapi tenang aja, setelah ini kita akan kembali. Tetap bersama kami di Bisnis Anda. Anda kembali menyaksikan Bisnis Anda. Pemirsa tentunya masih bersama saya Indah Fitri dan juga Ibu Widi di sini selaku wirausahawan dari Ravanda Art and Craft. Tadi kalau pemirsa ketinggalan pembahasan kita dari awal, wah tadi kita udah bahas banyak banget nih pemirsa terkait macam-macam produknya, terus dari apa kita bisa membuat hampers ataupun souvenir dari Ravanda ini sendiri. Nah karena tadi kita sudah mengulas tentang produknya nih Bu Widi, kali ini aku ingin mengulas tentang histori di balik perjuangan Ibu Widi membangun Ravanda Art and Craft ini. Karena mungkin kan membuat usaha itu tidak mudah ya Bu Widi ya. Betul. Bu Widi sebagai pelaku usaha pasti sangat paham gitu ya, apalagi kayak saya nih anak-anak milenial sekarang kadang masih maju mundur nih Bu Idi kalau mau buka usaha. Aduh itulah yang menjadi penghalang, masih suka banyak tapi-tapinya gitu. Untuk Ibu Idi sendiri apa nih yang mendorong atau memotivasi Ibu untuk berani gitu ya membuka sebuah usaha ini? Jadi karena saya jadi selama menikah jadi ibu rumah tangga, jadi saya berpikir apa yang bisa saya kontribusikan untuk daerah inilah. Saya mikirnya daerah ya, karena kan saya ada di daerah, karena kan saya baru juga di sini. Jadi khas apa nih yang saya bisa tonjolkan? Alhamdulillah saya kan punya skill dari mama nyulam. Insya Allah saya bisa lah dari menyulam itu membuat produk khas dari Kabupaten Bekasi insya Allah. Yaitu tas tadi, tas untuk jam tangan untuk sulaman. Jadi
Saya juga bantu perekonomian suami juga, alhamdulillah suami support. Jadi kita bagi-bagi tugas lah sama suami. Misalkan saya lagi nyulam, suami jaga anak gitu. Iya. Alhamdulillah. Jadi kalau bazar kan kita jauh. Jadi saya sama teman-teman ikut bazar, suami jaga anak di rumah. Alhamdulillah support sistemnya dari keluarga tuh penuh gitu. Terus kalau kita lagi online nih, kita bikin konten, misalkan kan the power of content ya sekarang ya. Jadi harus kerjasamalah kita. Wah, berarti memang motivasi latar belakangnya itu karena ingin berperan ya untuk daerah. Meskipun Bu Widi bukan asli orang sini gitu ya, tapi punya pemikiran untuk memajukan gitu ya daerah ini sendiri. Wah, ini sih keren banget ya. Kadang kita yang lahir di sini pun kita nggak sampai kepikiran gitu loh Bu Widi. Kayak mau bikin apa ya untuk oleh-oleh khas gitu dari daerah Kabupaten Bekasi gitu kan. Karena emang Kabupaten Bekasi itu sendiri kan belum begitu banyak ya oleh-oleh kulturnya khasnya. Kan apa sih? Gitu Gabungan. ya. Ada Betawi, ada Sunda. Iya. Jadi oleh-oleh khasnya sendiri pun ya campur-campur gitu ya. Dan akhirnya punyalah inspirasi untuk membuat sulam ini menjadi oleh-oleh khas. Insya Allah. Gitu ya. Masya Allah, itu keren banget sih. Semoga itu bisa menjadi inspirasi juga nih pemirsa untuk kita, apalagi kita yang masih muda, kita bisa memikirkan daerah kita dan memakmurkan daerah kita tentunya. Insya Allah bisa kan, meningkatkan perekonomian. Betul, karena kita tinggal di sini, jadi kalau daerah yang kita tempati pun maju, kitanya pun nyaman ya. Iya betul. Nah, kalau untuk sosok inspiratifnya Bu Widi sendiri, selain tadi ibu ya, kan tadi diajarkan oleh ibu secara langsung untuk menyulam. Nah, dalam usaha sulam ini sendiri ada nggak sih sosok inspiratif yang menjadi contoh nih untuk Ibu Widi? Ada, dia pesulam yang sudah senior, Bu Mul. Beliau Bu Mul. Jadi beliau juga dari Kalimantan juga, tapi tinggalnya di Bandung, Jawa Barat. Saya belum ke sana sih. Beliau itu produknya banyak. Jadi seperti lukisan itu beliau bikin studio sendiri. Jadi kayak sulam juga macam-macam tuh bentuk sulamannya. Ada yang pemandangan, ada yang misalkan kegiatan sehari-hari. Beliau sulam juga, jadi saya terinspirasi dari situ juga. Sampai punya studio sulam sendiri ya? Betul. Wow, keren banget. Tapi itu beliau di Jawa Barat tinggalnya? Di Jawa Barat juga, di daerah Bandung. Dan Bu Widi udah pernah ke sana belum? Kebetulan belum. Belum ya, tapi pasti punya cita-cita ya? Iya betul, ingin ke sana gitu ya? Langsung. Wow, ini aku jadi penasaran nih, kalau punya studio sendiri biasanya kan dibuka untuk umum ya? Betul, dibuka untuk umum. Ya. Wah, bolehlah nanti itu menjadi salah satu destinasi kalau main ke Bandung ya, cari studio sulamnya gitu. Iya. Nah, Bu Widi sendiri tinggal di daerah Babelan itu tempatnya itu seperti perumahan kah atau kayak terpisah-pisah gitu? Jadi saya qadarullah bikin rumahnya di sawah. Jadi tanah sawah dikasih orang tua, dibikin rumah. Dan di situ banyak masyarakatnya, bertetangga sebelah-sebelahnya banyak ramai. Jadi kita di kampung paling ujung. Jadi rumah saya paling ujung. Bahkan tiang listrik pun kita beli sendiri karena memang paling ujung di sawah gitu. Jadi paling ujung banget itu masyarakatnya agak ke depan. Ada sih masyarakatnya sekitar 40 kakak. Nah, tapi mereka itu didominasi oleh yang kulit cabut bayem. Dan orangnya tua-tua juga. Jadi kalau saya ajak menyulam itu udah nggak bisa, matanya udah nggak bisa. Nggak kelihatan ya. Betul, udah nggak bisa. Ini ya, fokusnya sulit gitu. Jadi teman-teman yang di luar kampung saya yang saya ajakin buat menyulam gitu. Nah, karena Bu Widi kan pendatang lah bahasanya. Betul. Terus bikin rumahnya juga di ujung gitu ya. Beda lah dari yang lain. Ya. Otomatis pasti adalah sedikit gitu warga-warga sana yang bertanya-tanya gitu kan. Ini orang baru terus juga punya usaha gitu. Pernah nggak sih Bu Widi dapat omongan-omongan yang mungkin nggak enak lah didengar gitu dalam membangun usaha Ravanda ini sendiri? Alhamdulillah Ravanda ini didukung penuh oleh masyarakat juga. Jadi mereka taunya kan saya di rumah aja. Wah, Mbak Widi banyak orderan nih gitu, di rumah aja. Karena mereka tahu sayanya jualan online. Jadi saya jarang keluar. Kalau keluar paling bazar. Jadi lebih banyak online lah. Alhamdulillah tetangga pada
sebenarnya mau belajar nyulam, cuman katanya matanya udah sulit lah untuk fokus, karena kan menyulam harus fokus. Harus telaten gitu. Jadi alhamdulillah tidak ada yang tidak enak. Sebenarnya ya kita bertetangga itu tergantung kitanya ke orang bagaimana. Betul. Ya kan. Kalau kitanya baik, insya Allah orang juga baik ke kita. Benar, ya emang itu tips dalam bertetangga ya. Betul. Karena kan manusia tidak bisa hidup sendiri gitu. Betul. Kan ya Bu. Jadi kalau kita butuh gitu ya orang lain, ya kitanya juga harus baik gitu ke orang lain. Betul. Tapi itu keren ya, berarti Rafanda didukung penuh. Dan betul. Ibu Widi yang jarang keluar rumah pun orang tahu gitu ya. Betul. Kalau Bu Widi usaha. Iya, kadang kan ada orang yang ini orang nggak pernah keluar rumah tapi ada aja uangnya gitu kan. Kadang orang kalau tetangga-tetangga kan suka penasaran gitu ya. Tapi ternyata tetangganya Bu Widi mendukung Rafanda Art and Craft ini. Semoga nanti kedepannya bisa menjadi ini ya, usaha daerah gitu loh Bu. Ya, mudah-mudahan ya itu cita-cita saya. Amin. Jadi kayak api menyebar makin banyak gitu. Kalau bisa orang sana pun lebih melek lagi gitu ya untuk membuka usaha, terinspirasi dari Bu Widi. Nah, boleh nih Bu, harapannya dari Bu Widi itu sendiri untuk Rafanda Art and Craft, atau mungkin untuk orang-orang yang pengen bikin usaha sulam gitu. Ada saran-saran atau tipsnya dari Bu Widi? Jaga ini sih, kalau mau sulam itu sebenarnya jaga mood. Jadi karena kan ini seni ya, kalau seni itu kita moodnya harus enak, harus nyaman gitu. Kalau nggak nyaman moodnya, kita nggak bisa bagus, pasti hasilnya jelek. Sudah pernah saya coba moodnya jelek, pasti hasil sulamannya pun juga jelek. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka usaha, sesuai dengan kesukaan kita. Kalau kita nyaman, kita suka, kita nikmati, kita syukuri, insya Allah jalan. Berarti emang harus tipsnya sesuai dengan hati kita. Betul. Gitu ya. Mau usaha apa, jalanin yang kita suka. Betul. Gitu ya. Kadang kan orang suka ikut-ikutan ya. Ada yang tenar usaha ini, orang ikut usaha ini, padahal dia nggak ada passionnya gitu ya di bidang itu. Emang sih kita punya porsi kita masing-masing gitu ya. Kalau untuk harapannya sendiri nih, harapan Bu Widi untuk Rafanda Art, mungkin pengen jadi go internasional atau mungkin punya banyak outlet di mana-mana gitu. Amin, insya Allah harapannya Rafanda Art and Craft bisa menjadi produk unggulan Kabupaten Bekasi. Insya Allah kedepannya mau kerjasama dengan counter-counter mungkin seperti tempat oleh-oleh yang ada di Kabupaten Bekasi, juga bisa jadi oleh-oleh untuk yang berkunjung ke Kabupaten Bekasi. Jadi insya Allah kedepannya kalau kita udah bisa fight gitu ya di produk ini, kita bisa membuka lapangan kerja. Sebenarnya bukan lapangan kerja sih, saya bilangnya itu membuka wirausaha baru. Jadi banyak yang terbantu perekonomian warga, insya Allah. Wah, Masya Allah, itu sangat bijak ya harapannya untuk menolong semua orang gitu ya. Biar semua orang bisa menjadi wirausaha, bukan pekerja gitu ya. Mereka bisa membangun usahanya sendiri, apalagi sulam ini bisa menjadi ciri khas dari Kabupaten Bekasi. Amin, ya kan? insya Allah. Nah, cara kita untuk supportnya nih pemirsa, kita bisa tadi pesen untuk jadi souvenir, untuk jadi hampers, atau mungkin pemirsa melakukan suatu perjalanan bisa beli nih tote bagnya dipakai, gitu kan orang nanti bisa tahu ya. Karena ini kalau pemirsa bisa lihat dari dekat, ini udah ada nama logonya gitu di produk ini. Karena biasanya kan kalau produk-produk UMKM masih belum banyak ya yang udah masang logo gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang karena banyak pelatihan dari dinas, jadi kita diajarin gimana branding produk kita. Alhamdulillah dari dinas itu banyak fasilitas ya. Jadi kitanya UMKM-nya sudah semakin maju insya Allah. Bekasi berani. Iya betul, makin berani kayak tagline-nya ya. Berani untuk masang juga nama. Betul, karena kan kadang kalau kita nggak ada branding, orang bisa mengakui ya Bu Widi. Betul. Tapi untuk kalau kita pasang brandingnya itu sendiri harus ada surat izinnya gitu nggak sih Bu Widi? Kalau brand itu ada haki, ada pelatihannya juga ada di dinas. Jadi kita juga difasilitasi oleh dinas untuk pendaftaran haki. Terus ada halal juga, halal itu gratis, sekarang lagi ada
programnya untuk produk yang bukan art ya. Kalau produk makanan gitu, kosmetik. Terus NIB juga kita ada pelatihannya juga dari dinas. Berarti itu semua sudah di cover ya? Sudah difasilitasi. Iya betul. Ravanda sendiri pun udah dapat haki ya? Alhamdulillah belum. Oh belum. Lagi proses. Masih proses ya. Lagi proses. Tapi sudah diajukan gitu. Kemarin baru ikut pelatihannya sih. Oh iya betul. Karena biar nggak ada lagi yang pakai nama Ravanda ya. Betul. Kalau udah di haki ya Iya. kan. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa dikenal oleh Amin, insyaallah. seluruh masyarakat ya. Kalau bisa seluruh Indonesia nih Amin, udah bisa amin. pakai craft ini. Karena kan kalau kita pakai produk DIY itu rasanya tuh beda gitu Beda, ya. betul. Kalau kita pakai produk yang ya udah biasa gitu Biasa ya, kita gitu kan, pakai pasaran. Kalau ini kan bener. limited gitu. Limited edition nih pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa mau pesan, jangan lupa tadi cara ordernya seperti apa Bu Widi? Boleh ke WhatsApp yang ada di layar atau DM ke Instagram Widi Andria atau ke Ravanda Art and Craft. Nah itu, catat Instagramnya atau mungkin kalau lagi megang gawai ya atau megang handphonenya langsung dicari di Instagram Iya. tadi namanya ya. Jadi kalau misalnya mau order, buat order banyak kalau bisa sebulan ya. Satu habis bulan. Satu bulan dari acara. Tapi kalau misalnya order produk-produk aja mungkin bisa kali dari seminggunya. Iya betul, gitu ya. lebih cepat. Lebih cepat lah gitu jadinya. Dan kalau pemirsa tadi mau belajar menyulam secara langsung atau mau lihat produknya langsung, bisa datang ke alamat Bu Widi. Iya, insya Allah kita welcome buat ngajar. Welcome ya. Tadi udah dikasih gambaran tuh kalau ternyata wilayah rumahnya Bu Widi sejuk kayaknya ya. Insya Allah sejuk di Karena dekat sawah. sawah ya. Wah itu sambil belajar nyulam, duduk-duduk di pinggir sawah kayaknya enak tuh Betul, ya, Bu Widi. memang Iya, sangat betul. nyaman insya Allah. Insya Allah. Kita juga ada pelatihan memanah, jadi bisa sekalian memanah di depan rumah. Wow, itu keren banget. Salah satu olahraga yang dicintai oleh Rasul ya, Betul. memanah ya Bu Widi. Karena itu semuanya butuh konsentrasi. Memanah harus pakai konsentrasi, menyulam Betul. juga harus pakai konsentrasi. Betul. Jadi kalau dari muda udah bisa latih konsentrasi, nanti insya Allah tuanya kita bisa lebih fokus ya. Insya Allah, insya Allah. Betul, Sudah wah. terlatih. Sudah terlatih, keren banget. Oke Bu Widi, tadi aku udah banyak tanya dan mengulas tentang produk dan juga tentang histori di balik suka dan duka dalam membangun usaha. Boleh nih sebelum menutup, Bu Widi kasih sedikit motivasi lagi untuk kita di rumah dan juga penonton dimanapun Anda berada untuk mendapatkan motivasi nih agar berani membuat usaha. Boleh Bu Widi dipersilahkan. Jadi buatlah usaha sesuai kesukaan kita agar usaha itu berjalan. Lalu jika kita seorang ibu rumah tangga, maka mintalah ridho suami. Insya Allah ada jalannya dari Allah. Cukup itu aja. Nah, itu ya, singkat dan jelas tentunya ya. Jadi kalau mau membangun usaha memang harus dari hati. Betul. Dan juga hal yang kita sukai. Dan yang paling penting mendapatkan ridho dari orang-orang terdekat kita. Betul. Kayak contohnya Bu Widi meminta ridho dari suami. Iya. Atau mungkin kalau yang kita masih lajang, ridho dari orang tua. Ya. Karena dalam membangun sesuatu apapun gitu ya, yang paling penting memang ridho. Ya, Bu Betul. Widi ya. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi nggak dapet ridhonya ya Iya, berarti bisa itu gagal tidak juga. baik. Iya bisa gagal. Jadi kalau yang masih maju mundur nih pemirsa untuk membangun usaha, coba kita tanya dulu dalam diri kita kira-kira apa nih yang kita suka untuk membangun usaha itu dan kita bisa tekuni nggak tuh ya Betul. usahanya ya Bu Widi ya. Karena kalau udah memulai harus kita finishin ya kan, Iya. harus kita selesaiin. Kadang orang tuh cuma bisa start doang ya Bu Widi. Ya mempertahankan itu sulit. Iya betul, mempertahankannya yang sulit sampai finish. Jadi semoga pemirsa yang hari ini menonton percakapan saya dan juga Bu Widi bisa mendapatkan motivasi untuk membuka usaha ataupun melakukan hal-hal yang mungkin selama ini masih takut untuk dicoba. Betul. Gitu ya. Coba Jadi, aja. Coba aja, jangan takut pemirsa. Oke, itu dia. Tadi kita sudah mengulas produk dari Ravanda Art and Craft dan juga kisah di baliknya. Jadi kalau pemirsa pengen beli Ravanda Art and Craft ini, jangan lupa ingat customnya yang bagus sekalian karena ini limited edition nih ya. Betul. Khusus untuk Anda yang pesan secara custom ke Ibu Widi. Seperti itu. Dan mungkin cukup sekian pemirsa pembahasan kita hari ini mengenai Ravanda Art and Craft. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi kisah inspiratif dan bisa menginspirasi Anda semua.
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Widi hari ini sudah hadir bersama kita di sini, sudah hadir ke BRTV. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya Ibu ya. Amin, insya Allah. Terima kasih BRTV sudah diberikan kesempatan untuk bincang bisnis di sini. Alhamdulillah. Oke pemirsa, terima kasih karena sudah bersama kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Bisnis Anda. Tunggu terus episode-episode lainnya karena di setiap episodenya selalu ada kisah inspiratif untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Widi.